Selamat malam nih, malam-malam mengganggu Doktif nih. Seperti apa tadi menanggapi dari bantahan Selosogya nih sekaligus menggandeng kuasa hukum Ibu Elsa Sharif. Doktif sendiri menanggapnya seperti apa nih? Dari bahasan yang mana? Karena banyak banget bahasan yang sebenarnya bisa terbantahkan. Cuma nih yang mana dulu nih? Gitu banyak banget lah ya sebenarnya. Jadi kita Doktif di sini cuma nanggepin pertanyaan dari kalian aja karena semuanya bisa Doktif jelaskan dan Doktif bantah. Gitu. Mungkin apa yang mau ditanyakan gitu aja. Oke, karena dari kalau untuk bukti-bukti kan nanti diserahkan ke pihak berwajib. Oke, mungkin dari pertama kejadian dulu aja ya terkait benar gak sih kalau itu pernah terjadi mediasi, cuman memang ditawarnya perdamaian dengan cara tertentu. Di ruang mediasi ya. Iya. Di ruang mediasi memang beliau mereka ini berdua ini ingin bilang begini, kita tidak ingin ribut dong. Kita cuma pengen tanya dari mana dokter mendapatkan barang tersebut. Dan dokter bilang hak dokter untuk mau menjawab atau tidak, karena itu adalah haknya dokter sebagai pembeli dan dokter melindungi reseller. Apalagi melihat aksi mereka yang mempersekusi dokter di situ. Jadi dokter tahu karakter asli bagaimana nanti para reseller kecil ini yang mereka nggak punya kekuatan apa-apa, mentalnya mereka nggak kuat, mereka diserang. Bahkan reseller sendiri yang nggak ikut-ikutan pun melaporkan ke dokter, mereka diserang. Terutama mentalnya oleh Arif Afanda. Ya, ini kan Arif Afanda adalah anak buah dari Rahma. Mereka menyerang secara melalui mentalnya ya terutama ya. Dan di ruang mediasi itu dengan jelas Fitra, suami dari Rahma bilang, jika Doktif ngasih tahu siapa resellernya itu dari Kalimantan, besok pagi mereka, saya misalnya Fitra ya, saya akan langsung terbang ke Kalimantan. Saya akan selesaikan diri dengan membawa parang. Nah, gimana coba Doktif dengerinnya? Gimana coba? Masa dengan kondisi begitu Doktif serahkan ke resellernya? Tapi di luar gimana guys ngomongnya di depan Polda laporannya? Jadi maksudnya supaya Doktif kasih tahu, Doktif mau lapor ke dia, kami akan melaporkan ke Badan POM. Hello Rahma alias SS. Badan POM sudah mengetahui siapa resellernya per tanggal 20 Desember 2024 ya. Jadi jangan seperti pahlawan kesiangan ya. Jangan bersikap seolah-olah di luar Polda itu halus, lembut. Beda banget, mana kata-kata parang kamu gak keluar ya. Jadi gak usah. Badan POM sudah tahu. Artinya, ya? Artinya sebelum Selosogya meminta Badan POM untuk apa itu memeriksa produk yang Doktif review itu, Doktif udah tahu dulu, udah memberitahu. Sudah tahu. Ya, tapi Dokter baru keluarkan spill pelan-pelan ya. Jadi biar Dokter keluarkan pelurunya pelan-pelan. Dia Dokter mau lihat seperti apa coba. Kamu mau seperti apa? Ya, apalagi yang mau ditanya. Tapi dok, tapi kalau nggak salah kan dia membantah tuh apa karena dia emosi akhirnya dia mengucapkan hal Apakah tersebut. boleh sekarang? Apakah boleh itu sudah bentuk pengancaman loh? Kamu berkata seperti itu dalam keadaan emosi atau apapun tidak ada alasannya. Ini negara hukum bukan negara barbar. Ya, tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negara Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tidak ada. Tidak ada dengan cara kamu emosi kamu bisa melepaskan omongan seperti itu. Tidak ada alasannya. Ya, dan kamu akuin dong berarti bahwa mereka berkata seperti itu, berarti mereka akuin ya. Dan jelasnya mereka akuin. Gitu. Tadi sempat juga Selosogya menyampaikan bahwa sebenarnya dulu sempat ada komunikasi nih dekat dan sempat juga Doktif meminta produknya untuk direview karena permintaan dari salah satu anggota DPR. Itu seperti apa Doktif menanggapi itu? Doktif ingin mengingatkan kalian bagaimana anggota DPR sudah menyebutkan owner brand tersebut ya, brand D, brand S dan lain sebagainya yang produknya overclaim. Artinya apa? Mereka sendiri sudah menaruh perhatian. Kenapa? Nah, itu seharusnya kan benar. Jadi apa yang Doktif omongkan adalah benar. Bahkan beliau sendiri sudah mengumumkan kok di media massa gitu. Anggota DPR siapa itu Dokter M ya gitu. Oke, Dokter dianggap flashback kedekatan dokter dengan terus artis siapa itu juga bilang kan, terus Mas
ya kan juga begitu sama. Itu sudah menjadi bahasan di DPR, memang sudah menjadi bahasan di DPR dan ini sudah menjadi rahasia umum, sudah nggak perlu dibantah, emang betul sudah menjadi bahasan di DPR. Oke, Dok, kalau nggak sedikit kedekatan dokter dengan SS ini seperti apa sih, dok? Apakah rekan bisnis atau memang Nggak ada rekan biasa? hubungan, tidak ada hubungan apa-apa. Jadi memang beliau mendapatkan nomor doktif dari HS, ya. Diduga beliau mendapatkan nomor doktif dari HS. Dari mana HS mendapatkan nomor doktif? HS mendapatkan nomor doktif dari inisial CK. Karena doktif memang mengenal baik CK pada saat doktif bertemu dengan dia di Mekah pada saat haji, ya. Jadi dari CK memberikan nomornya doktif ke HS, tapi doktif nggak merespon. Ya, pada saat itu HS berusaha menghubungi doktif, tapi doktif menyampaikan pesan kepada CK pada saat itu untuk lebih baik HS tidak menghubungi doktif karena tidak akan doktif gubris. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata HS terus berusaha nge-reach doktif, gitu. Ya, dan doktif dengar dari CK bahwa doktif diundang ke pabriknya HS. Doktif bilang, maaf, tolong sampaikan ke HS, diundang ke pabriknya tidak akan bisa membuktikan bahwa produknya overclaim. Karena doktif akan mengatakan produknya overclaim berdasarkan data dari lab. Doktif tahu beliau mempunyai pabrik yang besar, mega, tetapi matanya doktif tidak akan bisa melihat produksinya itu overclaim atau tidak. Jadi tidak ada gunanya untuk HS mengundang doktif ke pabrik beliau. Beliau sudah pernah mengundang doktif ya ke pabriknya. Oke. Tapi doktif nggak gubris. Dokter yang menjadi apa itu artinya kecewaan sales laki, artinya dia nggak terima karena dokter itu dianggap tendensius, artinya hanya menyerang Dia produknya saja. dia saja nih, sementara masih banyak juga yang lain, kenapa nggak diserang, jadi hanya tebang pilih. Gimana dokter? Apakah dengan produk-produk yang doktif review yang lain-lain dengan brand True F misalnya, dari yang dia sebagian ada yang sesuai sebagian tidak, bagaimana? Brand-brand yang lain kan banyak di VT-VT-nya doktif. Kan itu bisa kalian jawab sendiri, nggak ada yang namanya tebang pilih gitu, nggak ada. Ya semua produk pasti doktif review, cuma doktif memilih yang terbesar tertinggi. Jadi yang mana yang peminatnya masyarakat paling banyak, wajar dong, karena doktif kan ingin membela masyarakat, doktif kan di pihak masyarakat. Mana nih yang penjualnya terbesar ke masyarakat? Mana nih yang masyarakat tersedot uangnya? Kemana nih? Nah yang doktif lihat ya dari salah satunya dari mereka. Nggak cuma begitu, buktinya dari DRZ kan doktif pabrik saya juga, betul nggak? Kok bisa dibilang cuma dari dia? Gitu. Banyak brand-brand yang lain yang doktif review, nggak cuma dari dia. Tapi tadi saat ditanya memang dokter mengkhususkan saat itu mereview produknya ke SS aja dok, dan jawabannya iya saat kejadian ya yang Oh, saat diperkarakan. kejadian emang unboxing memang dari toko SS gitu. Tapi kan doktif nggak cuma unboxing. Ingat nggak? Ayo, ingat nggak doktif unboxing dari DRL bersama dengan Bang Hotman? Ayo, mau ngomong apa? Bareng Bang Hotman loh doktif unboxingnya. Berarti itu produknya bukan produknya SS kan, tapi produk dari DRL. Ayo, nggak ada. Dok, tadi kan dia juga mau produk ya dok, dibawa lagi dengan semua yang baru. Betul. Ada satu serumnya nggak yang dia bawa? Yang dia bilang ada hasilnya. yang dia jelaskan apa? Oh nggak sih? Bawa Bawa tadi. ya, ada Bawa. hasilnya 9 berarti sudah perbaikan. Iya. Yang oke. doktif Itu tanyakan. guru kan nggak dok? Loh, kan doktif kemarin tunjukin ada komposisinya, ada niacinamide-nya nggak? Hmm. Nggak ada Iya, kan? kemarin dia Komposisinya. Iya. komposisinya. Yang doktif tanyakan di komposisinya nggak ada. Terus tiba-tiba hasil labnya ada. Misal seperti kalian beli martabak, iya kan? Pesennya pakai telur. Begitu kalian makan nggak ada telurnya, protes nggak? Ya sudah, itu yang terjadi. Doktif tanya, ini kok ada niacinamide di komposisinya nggak ada. Dari mana nilai niacinamide muncul di hasil lab? Oke, ini kan nggak ada tendensi pribadi ya dok ya. Ya, Ini nggak kan ada. oke. Dokter lagi sebagai orang yang memberikan edukasi Betul. pada orang. Tapi pada akhirnya ini kan larinya ke ranah pribadi. Betul. Udah senjata pribadi, keluarga dan segala macamnya.
ranah pribadinya dari mana? Iya. Ya tadi Ya, sempat itu ya tadi sempat dia bilang Dia bilang menyerang pribadi keluarga menyerang sampai pribadi. ke Dan dokter keluarga. pun menjadi diserang pribadi lah, katakanlah seperti itu. Pada akhirnya dia menjadi saling serang dok, Betul. personal ya gitu. Dokter sendiri lihat bahwa ini sebetulnya lebih ke bisnis atau tendensius bahwa dokter juga sebenarnya nggak boleh jualan. Ya tadi bilang ya. Iya, iya. Tidak ada aturan yang mengatakan dokter tidak boleh jualan. Tidak ada aturannya, ya. Jadi mungkin nanti dokter akan minta mungkin dari pihak ini juga untuk menjelaskan itu. Jadi dokter itu berhak untuk menjual, tapi berjualan dengan beretika, gitu. Bukan dari misal salah satu dokter, ya. Dia produknya modalnya 70.000 misal ya, isinya 6 produk. Dia jual dengan harga 1,5 juta, etis nggak? Saya tanya. Dokter. Atau dia menjual, misalnya ada satu lagi nih oknum dokter, lain lagi nih. Dia menjual produk, di sini kan ada TikToknya ya, TikToknya kena. Menjual produk minuman oral. Di situ tertulis tomat putih, white tomato. Padahal kandungannya nggak ada white tomato. Apakah dokter boleh seperti itu? Nggak boleh. Itu jelas nggak etis, gitu loh. Disitulah dikatakan dokter nggak boleh berjualan karena sudah mulai nggak etis. Terjadi kebohongan kamu. Dan, nah betul. Ada lagi Prof Taruna ditanyakan di acara situ. Apakah boleh dokter itu di endorse? Jawaban Prof Taruna, boleh. Prof Dr. Taruna M. Biomed PhD. Dengan jelas beliau mengatakan dokter boleh menerima endorse. Oke. Asal sesuai dengan etika. Di undang-undang ini sendiri atau etika sendiri atau di kode etik sendiri tidak pernah tertulis ya bahwa dokter itu tidak boleh berbisnis atau berjualan. Tidak pernah, tapi ada etikanya. Jadi kalau berjualan ngambil keuntungan berapa nggak boleh dibuat etikanya. Jadi kepentingan masyarakat itu yang didulukan, bukan di otaknya hanya cuan, tidak. Tetap kepentingan masyarakat. Kenapa? Dokter sendiri juga punya usaha, dokter juga punya klinik, dokter juga punya skincare. Tetapi masyarakat yang datang ke klinikan dokter konsultasi tidak pernah dokter cas. Kalaupun konsultasi mereka dapat resep, mereka mau tanya berapa budget yang mereka pulang, tidak pernah dokter cas. Supaya apa? Misalnya mereka pengen ngerti tuh, oh biayanya segini. Misalnya nih, oh 500.000, belum ada duit tidak, ya udah pulang dulu, nggak apa-apa dokter nggak cas. Suatu saat mereka ada rezeki, mereka bisa datang, mereka bisa beli. Ya dok, yang mereka sebut nggak fair itu karena tadi juga punya bisnis yang sama gitu. Nah, jadi dia menganggap bahwa dokter ini menutup rezeki orang gitu dari review gitu. Bagaimana dengan brand-brand yang sudah dokter review yang memang produk outputnya memperbaiki dan dokter jual di etalasenya dokter? Apakah itu berarti dokter menutup rezeki orang? Buktinya mereka juga dokter jualin kok di etalase dokter, asal sudah dokter cek perbaikan, ya dokter bantu buat jualan. Gimana? Cuman kalau emang jualan sama dokter memang harganya memang agak ambiar, karena dokter kan pengennya mereka jadi pengusaha semua, jadi affiliate, jadi mereka bisa menjual produk yang dokter jual dengan harga ambiar, yang mereka bisa jual dengan harga normal. Oke dok, dengan sekarang di masalah skincare ini ya dok ya, yang semakin kesana kembali semakin banyak masalah yang hadir. Dokter mau endingnya seperti apa sih? Saya mereka dari mereka mengakui semua kesalahan. Enggak, dokter intinya tujuannya pengen bisnis skincare menjadi kolam yang bening, hanya itu aja. Itu aja tujuannya, bukan untuk bermasalah. Tapi kalau untuk pasal-pasal atau untuk ini dokter nggak ingin berdamai, karena ini akan menjadi pembelajaran buat seluruh owner skincare di Indonesia. Hentikan marketing flexing, hentikan marketing gimmick, sudah tidak ada. Yuk kita berbisnis dengan cara yang benar, menjual produk yang tidak berbahaya sesuai dengan aturan Badan POM, karena Badan POM lah institusi yang tertinggi yang berhak untuk menentukan produk tersebut bisa beredar di masyarakat aman atau tidaknya, bukan dokter. Oke, dari sisi seorang dokter kan untuk membuat dunia skincare menjadi kembali sehat dan baik-baik aja, apa harus perlu dibikin pakem-pakem untuk siapapun yang mau bisnis skincare, apa
orang biasa apoteker segala macam masuk Tidak ada akal. masalah, siapapun bisa berjualan skincare. Ya, itu tapi harus ada pakem-pakem ya sih. Ya, jadi mungkin nanti Dokti berencana akan membentuk asosiasi, gitu, akan membentuk asosiasi tentang perlindungan bagaimana sih, jadi edukasi bagaimana sih kita menjual skincare yang benar, bagaimana sih influencer itu untuk mereview, karena tetap boleh mereview suatu produk, kita sebagai masyarakat bisa untuk mengawasi, ya karena undang-undang perlindungan konsumen masih berlaku hingga saat ini. Dok, Dok, bagaimana dengan terkait dia tuh tadi yang ada info kalau SS itu dugaan diperas hingga 500 M. Semua mengarah ke dokter. Klarifikasi aja gimana, Dok? Jadi begini, Ada hubungannya sama HS. ada hubungannya dengan HS. Oke, mengarahnya ke dokter. Emang bener sih pada saat itu juga tanya, kalau dokter itu bersama dengan sindikat, dokter bilang aja, dokter mau ketawa, kamu nggak ingat yang ngasih nomor Nikita kan kamu. Maksudnya sindikat tuh apa? Itu dokter sebenarnya pengen tanyakan, cuma dokter males ya. Udah dokter capek, dokter berpikir udahlah kita urusannya ke ranah hukum aja, karena berdebat dengan orang seperti ini kan nggak akan selesai. Gitu, hanya menghabiskan energi. Jadi untuk yang 500M, 20M, 50M, 100M terserah lah gitu. Yang jelas yang dituduhkan itu pernah nggak terima duitnya, udah gitu aja. Kalau emang pernah terima duitnya buktikan saja kapan transfernya, kapan terima duitnya, dibuktikan aja nanti di ranah hukum. Karena semua orang bisa bicara. Berarti membantah, Dok, ya kalau dokter pernah memeras SS itu ya? Pernah. Oke. Seharusnya jangan 500 miliar, 1 T sekalian. tanggung ya dok ya? Tanggung, bener, apalagi yang 20M tanggung banget nyesel. Harusnya 50M, 100 itu 500 miliar tuh. Harusnya 1 T, salah. Ya, jadi jangan, kalau perlu 2 T, 3 T gitu ya. Mulutnya 6 tahun. 30. 30 6 tahun. Iya. Dok, 200, enggak, yang itu berapa tuh 6 tahun? 300 nih, 300. 300. T 6 Nah sekalian aja. Harusnya, aduh kenapa 500 T? 500M, sayang kesempatannya itu sayang. Dan Tapi dokter seneng ya, maksudnya apa? Jadi mereka yang mengeluarkan statement itu enaknya harusnya menyebutkan nama, gitu. Misalnya kayak seperti dokter pemeras, dokter penipu. Nah itu enak banget sebenarnya, bisa dituduh dengan pencemaran nama baik. Masalahnya ya yang sebenarnya itu menggunakan mulut nih ya, jadi orang yang apa maker apa sih namanya itu, yang orang yang dibalik semua ini itu nggak bersuara, jadi dia mengumpankan. Sama seperti kasus yang terjadi ini terbuka ya akhirnya ya, itu akan membuka di sini tahun lalu ya, ada seorang oknum dokter juga yang ingin menjatuhkan oknum dokter yang lain. Dengan cara apa? Dengan membayar buzzer untuk menjelekkan oknum dokter yang lain. Siapa oknum dokter ini? Oknum dokter ini dokter kasih spillnya sih cewek, tapi kemasannya kayaknya suci, tak bernoda, gitu. Yang mengaku tidak pernah menggunakan buzzer. Wahai kamu oknum dokter yang diduga menuduh dokter memeras kamu ya 20 miliar, udah tahu kan siapa orangnya? Kamu bilang nggak pernah pakai buzzer. Tahun lalu kamu mentransfer uang sejumlah uang, disebutin nggak jumlah uang? Iya, Sebutin aja dok. 25 juta rupiah ke buzzer untuk menyerang DRL. Untuk apa? Agar kamu bisa menjadi nomor 1 di dunia bisnis skincare ini, biar masyarakat yang menjawab. Tahunya dari mana itu 25 ke Lihat buzzer? sendiri transferannya Ke ke orang ini, ke buzzer ini. Lihat sendiri dari mana kok dokter tahu itu dia, dari PT-nya dia sendiri. inisialnya R ya. Jangan mancing-mancing. Dok, ini Dok. Apa? Jadi gini ya, media jangan digiring. Jadi masyarakat ini pintar. Iya, apa yang Dotif katakan tuh ada buktinya. Jadi bukan hanya hoax. Jadi ada bukti transfer, ada, Dotif ngomong ada. Jadi kalau misalnya Reza nanti kan Ceplosan kan. lihat aja ya. Jadi kalau misalnya DRZ nggak apa-apa sih, emang jadi kalau misalnya DRZ itu berusaha untuk mengelak, ya kan, itu ada jelas, itu transfernya jelas banget. Ya kamu buat apa transfer itu? Untuk mengelak, dan waktunya pun jadi berapa hari
ditugaskan untuk menyerang DRL. Jadi ini persaingan skincare yang sebenarnya nggak sehat banget, ya, sesama dokter pun saling menyerang. Jadi kalaupun kalian di sini digiring dokter itu membayar buzzer, demi Allah, sepeser pun dokter tidak pernah membayar buzzer. Demi Allah, ya, ngomongin Allah nih, berani, jadi nggak pernah. Jadi kalau kalian menggiring, oh ini adalah dokter kerjaannya buzzer, tidak pernah sama sekali. Buktikan kapan dokter bayar buzzer, kapan dokter transfer buzzernya, gampang buktikan. Ya, kalau DRZ dokter lihat dari PT Gelatin 25 juta tit, tanggalnya tit, gitu, ya, udah jalan. Nah, ya, oke. Dok, Dok, tadi apa dok, terakhir dok? Apa motivasimu? dok tadi siang sempat dok alasan tadi siang sempat dokter itu bersumpah di bawah Al-Qur'an. Bukan tadi siang, udah lama. Oh, udah lama Udah itu. lama. Oh. Tapi sekarang belum bisa pegang Al-Quran karena lagi ini. Udah lama itu. Oh, udah lama. Itu udah lama karena dokter dipancing dengan omongan dari kakek Sahrul. akhirnya bersumpah. Akhirnya Hmm. Karena kalau Al-Quran tuh biasanya cepat dia balasan. Iya. Gitu. Tapi jarang ada orang yang berani karena cepat banget balasan. Itu membuktikan bahwa keberanian dokter artinya Bukan kaleng-kaleng. iya. Oh iya, hebat. Gitu, ya. Dok, terakhir dok, apa dok motivasi dari seorang dokter nih masih ingin terus mereview di saat orang-orang yang lebih pantas bilang kan BPOM yang lebih pantas, tapi dokter Oh, Badan POM di saat juga jelas. dokter lain juga masih udah ada taubat lah dari mereview, dan dokter masih maju. Apa nih motivasinya dok? Badan POM tidak pernah melarang untuk mereview, tidak. Itu salah ya, giringan opini yang salah. Tidak seperti itu. Jadi sebelum dokter melakukan preskon, ya, dokter sudah berdiskusi dengan Badan POM, menanyakan ke Badan POM apakah ada yang salah dengan review dokter kemarin itu. Dan beliau dengan tegas menjelaskan tidak ada yang salah. Jelas ya? Udah ya, tidak ada yang salah. Artinya apa? Badan POM tetap mengizinkan dokter untuk mereview sebagai pengawasan dari masyarakat. Oke? Oke dok, Terus ya, dok. dok soal kemarin kan dokter sempat memberikan somasi terbuka kepada dokter Eka ya, yang anak buahnya dokter Richard kan dia seperti apa, mungkin sudah ada balasan atau tanggapan dari dokter Eka? Karena dokter juga sudah berusaha untuk menghubungi dia ya, DM melalui TikTok, gak ada balasan. Jadi dokter memutuskan akan melanjutkan ke MKEK sama seperti bosnya juga, biar sama-sama ada temennya lah ya. Apa mungkin bukti-bukti untuk melaporkan ke MKEK? Kenapa? Buktinya ya itu di TikTok itu dia menulis seperti itu sudah melukai perasaan tenaga saya, dan itu jelas tidak etis. Gitu. Udah jangan mancing-mancing deh. Tapi kayaknya dokter juga ada mungkin informasi tentang dokter Eka yang ternyata pernah bermasalah juga dok. Ya itu kan netizen Indonesia tuh hebat banget bener. Netizen itu tuh hebat banget loh guys. Ya jangan kalian yang nakal, jangan macam-macam deh. Terutama untuk Rahma, ayo. Itu ada yang mulutnya kedut-kedut, kenapa ya itu yang mulutnya kedut-kedut gitu. Terus ada juga yang ngelihat ada yang begini kan, pakai begini, tapi bukan begini kalau yang dipakai kayak gitu ya. Udah tuh nggak mau ngomongin siapa itu. Nanti bilangnya personal gitu. Ada juga dugaan kaitannya dengan bandar gitu. Tapi udah tuh nggak mau ngomong. Bandar apa? Nanti saja ya guys ya. Netizen itu adalah tingkah yang luar biasa. Netizen Indonesia tuh hebat-hebat ya. Oke. Bahkan ada hacker Indonesia dipakai untuk agent Mossad juga ada canggih-canggih Indonesia. Oke, dokter, apa sih yang ini dokter kan seorang perempuan, artinya apa yang membuat dokter itu berani bahkan melawan gunung besar, ibaratnya kekuatan besar gitu, dokter berani nih, nggak ada rasa takut. Apa yang membuat dokter berani? Apa mungkin? Berjuang untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat, itu adalah passion dokter. Jadi ini bukan bercanda ya guys ya. Teman-teman itu sering ngeledekin dokter begini. Kalau dokter ada bencana, itu kan dokter paling terjun pertama tuh, ya kan? Nah, sampai mereka bilang begini, ini pasti ya, dokter pasti begini gara-gara tidak ada bencana. Jadi akhirnya sekarang bikinlah dokter ini puting beliung di dunia skincare. Nah, itulah dokter gitu. Jadi sebenarnya dokter sih nggak pengen ada bencana di Indonesia. Tapi memang passionnya dokter ya seperti itu. Dokter pengen berbisnis, tapi melihat dunia bisnis skincare kok seperti ini. Masyarakat itu banyak ditipu dengan giringan opini yang ada gitu loh di media ini. Sama seperti yang sekarang terjadi di dokter. Bagaimana mereka menggiring
opini yang buruk tentang Doktif. Gitu kalian bisa lihat, terutama dia menggerakkan seperti kakek Sahrul, menggerakkan Arif Afanda, menggerakkan SS dan lain sebagainya, gerombolan di situ ya, makanya Doktif bilang gerombolan sirkus untuk menyerang pribadi, personal, keluarga Doktif, teman-teman Doktif, tapi Doktif nggak akan gentar. Oke dok, tapi selama dokter berjuang kan kemarin kan atau udah dilabrak nama Selasoki. Nah sejauh ini masih ada nggak sih mungkin yang mencoba menghubungi dokter? Sudah jangan banyak bicara terus gitu. Ada nggak mungkin yang Banyak, tapi oh, banyak. Doktif kan nggak pernah peduli. Doktif nggak peduli. Di depan ada gunung yang bakalan longsor kapan saja. Doktif terabas, cukup dengan titipkan KTP, ya. Doktif titipin KTP, kalau Doktif nggak balik, kalian tahu di berapa orang yang nggak balik. Ya karena itu kalau sudah ketimbun sama yang namanya gunung yang longsor, nggak bakalan ketemu kan. Doktif tinggal titipin KTP ke orang, sementara Doktif dan timnya Doktif tetap anterin bantuan, lillahi ta'ala Doktif tetap terjun, tetap masuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang Doktif masih sehat walafiat. Doktif tadi kata SS itu bahwa apa yang dilakukan Doktif ini membuat imbasnya ya, Kerugian. membuat kerugian banyak karyawan, ratusan karyawan di PHK. Sama siapa? Oleh Karena Ya karena dokter artinya tadi disebut bahwa dokter itu melakukan kejahatan, melakukan kejahatan nih dok. Iya, karena Doktif berbicara. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? menurut mereka dari mereka. Mereka. Menurut mereka. Usahanya. Iya, penjualannya berkurang. Kalau memang menjual produk-produk yang overclaim gimana? Diizinkan? Boleh. Terus menipu masyarakat? Boleh. Saya tanyakan kembali ke kalian, boleh? Enggak. Ya udah Enggak itu dong. jawabannya. Jadi kalau ingin menjual produk skincare, dijual produk yang benar. Jangan menjual produk yang overclaim, jangan korbankan masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jangan juga menyalahkan anak buah. Jangan menyalahkan karyawan. Kalau produk kalian bagus, karyawannya juga akan selamat kok, nggak ada masalah. Coba kita lihat misalnya brand something, brand dari China, Skin TV, nggak ada masalah tuh produknya. Meskipun dikatakan dari China, sementara saya produknya body lotion yang dari China bermasalah. Skin TV kan dari China nggak bermasalah. Gimana dong? Coba gitu. Berarti apa? Dokter menjatuhkan brand something, Dokter menjatuhkan brand Skin TV, enggak kan? Apakah karyawannya something akhirnya jadi dipecat, di PHK? Karyawannya Skin TV dipecat, di PHK? Enggak kan? Gitu. Lalu kata klaim dari sana juga, apakah Dokter melakukan ini bukan karena apa ya? Ada kepentingan pribadi atau gimana? Apa kepentingan pribadi apa? Dokter punya bisnis betul. Dokter aku sudah 17 tahun Dokter jualan skincare. Bahkan Bang Hotman tanya, kamu 17 tahun kenapa kamu gak kaya-kaya? Ayo dibalikin lagi. Pertama tujuannya Dokter itu dokter, bukan pengusaha. Kalau pengusaha murni harganya 100.000 dijual 1 juta ya wajar. Tapi Dokter ini dokter, passionnya Dokter itu kemanusiaan. Ya 10 tahun yang lalu Dokter bisa sumbang jauh miliaran, bukan jadi ngomong kayak begini. Dokter nggak pengen ngomong dan Dokter nggak pernah expose gitu. Di 10 tahun yang lalu loh guys, so boleh ditanyakan ke kedutaan dari Jordan. Makanya Dokter tahu Bapak Prabowo itu sangat berteman baik ya, dengan Raja Jordan. Beliau berteman baik, sangat berteman baik. Dan sejak tahun itu, tahun 2019 berarti ya, gitu. Sudah sejak lama guys. Dokter memang passionnya itu di kemanusiaan. Gitu. Jadi Dokter tuh seneng banget. Makanya tadi kan juga Dokter juga berbagi, beli produknya dari Indra Brookman Store, dapat sunscreen 1, padahal nggak berubah harganya tuh. Dokter bagi, seneng. Emang passionnya Dokter, emang seneng bagi-bagi gitu. Tapi itu sesama teman sejawat dokter gitu, dokter gimana rasanya? Maksudnya Menjatuhkan gitu. Ya gitulah. Charlie gitu kan. Yang mereka anggap tuh sama-sama saling kayak Dokter sama dokter kok. Iya, kok. Dokter kok TKI sama dokter di sini. Sesama apa? Sejawat. DRL dengan DRZ. Iya. DRL jelas banyak dia melakukan pelanggaran kode etik, menjual produk yang tidak ber-NA, tidak izin edar, dan lain sebagainya. Sudah banyak merugikan masyarakat, Dokter nggak bisa diam. Ya. Terus untuk DRZ juga begitu, Dokter melihat
banyak banget produk-produk yang harganya tidak sebanding dengan yang dia jual gitu. Jadi ya dokter merasa emang harus ditegur. Kenapa? Karena dia menggunakan nama dokter untuk menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya. Ya, itu Mbak Enis. Oke. Oke. Sip. Ya, Oke, itu Dok. ya. Udah deh. Serah. Terima kasih, Dok. Gimana lu gimana caranya? Udah